Bye.
Pegang terus tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami, pegang terus ya Tuhan. Agar kami terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Kesempatan yang indah yang Kau sudah sediakan buat kami Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang kami sudah bawa kepadamu Tuhan, biar itu boleh menyenangkan hatimu. Sebentar kami mau diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau buka setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Kau berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami Tuhan. Kau lewat kami satu persatu, Kau urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan segala kuasa yang bukan berasal dari Engkau Tuhan, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami imani Tuhan.
Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan indah ini buat saya untuk boleh kembali kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya senang melihat kita orang-orang yang rindu untuk mencari Tuhan. Setiap hari ibadah tengah minggu saya selalu melihat senang sekali rasanya ya, banyak yang datang, luar biasa. Kita perlu doakan hari-hari ini karena saya melihat justru sekolah minggu mulai sedikit ya. Kita perlu dukung dalam doa nih, biar Tuhan kirim lebih lagi jiwa-jiwa yang kemarin mungkin sudah datang. Kenapa hari-hari ini mereka tidak ada? Kita perlu dukung dalam doa. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita membuka kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca bergantian ya Bapak Ibu. Baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua sampai kepada ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini sendiri atau orang-orangnya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, aku adalah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan menaruh ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji nama Tuhan. Injil Yohanes menulis bahwa orang yang buta sejak lahirnya. Dalam perjalanan Tuhan Yesus pelayanannya bersama dengan murid-muridnya, waktu mereka sedang berjalan, disebutkan waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Saudara dikasih Tuhan, Yesus selalu membawa murid-muridnya untuk pelayanan mereka. Lalu pada ayat yang kedua ini kita melihat bahwa murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi," atau Tuhan, "siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Ia dilahirkan buta." Murid-murid ini melihat secara logika ya. Murid-murid melihat secara logika seperti kita di dalam perjalanan
mereka melihat ada orang yang buta di pinggir jalan. Dikatakan bahwa orang ini biasa, orang buta ini mengemis di pinggir jalan. Lalu adakah yang aneh dalam ayat ini? Murid-murid ini bertanya kepada gurunya. Ini akal manusia ya, logika manusia bertanya, siapa yang bersalah? Kenapa orang ini buta? Murid-murid ini bertanya kepada Yesus, siapakah yang bersalah atas kebutaan orang ini? Mereka mungkin dalam perjalanan pada zaman dulu mungkin tidak seperti sekarang banyak kendaraan, tetapi mereka selalu berjalan kaki, dan di tengah-tengah perjalanan itu mereka melihat mungkin di sebelah sana ada orang yang sedang mengemis. Lalu murid-murid ini menyempatkan dirinya untuk bertanya, guru, siapa yang bersalah? Kenapa dia buta? Tetapi kita melihat pada ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjawab dengan bijaksana. Ada mungkin di antara kita yang seringkali berpikir bahwa kalau kita sakit itu mungkin karena dosa, mungkin karena kurang berdoa dan sebagainya. Dan Yesus berkata bahwa ini bukan salah orang tuanya dan juga bukan salah dia. Tetapi apa kita melihat bagian B-nya? Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Orang yang mengalami kebutaan sejak lahir ini yang dipertanyakan oleh murid-murid Yesus, di dalam sini tidak tertulis namanya ya, dan juga tidak ditulis di mana tempatnya. Yohanes tidak menuliskan. Tetapi kalau kita melihat, kita membaca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6 saya bacakan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta itu. Pada saat itu tidak dituliskan di ayat ini bahwa orang buta itu meminta pertolongan kepada Yesus. Tidak dituliskan. Kalau kita melihat di cerita-cerita di dalam Injil ada yang menulis, ada dituliskan di dalam Matius, Markus dan juga Lukas. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kalau kita melihat di sana bahwa mereka itu 2 orang ini tidak diam saja seperti orang yang kita sedang bahas ini, seperti orang buta yang sedang kita bahas ini. Orang buta yang satu ini dia hanya diam saja. Tetapi Yesus melihat dan Yesus selalu datang untuk menyatakan sesuatu. Orang buta ini hanya diam saja. Orang buta ini tidak meminta pertolongan kepada Yesus, tapi Yesus ingin menyatakan dirinya, ingin menyatakan kuasanya kepadanya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-20, kita bandingkan bagaimana waktu itu Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-20 ayat 29 saya bacakan.
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ini, bahwa orang buta ini tidak meminta pertolongan kepada Yesus, tetapi Yesus selalu datang memberikan pertolongan. Yesus datang menyatakan sesuatu yang luar biasa. Yesus datang untuk membuat, karena Yesus melihat ini orang ini buta sejak lahir ya. Dikatakan kalau kita melihat ayat yang ke-7 itu dia sudah melek, berarti sebelumnya adalah merem ya. Orang ini hanya diam di pinggir jalan, mungkin mengantungkan tangannya begini ya. Tetapi Yesus melihat ada beban, ada sesuatu, ada masalah yang dia harus selesaikan atas orang ini. Dan tanpa orang ini meminta, Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa orang ini memiliki iman yang besar. Lalu tergeraklah hati Yesus untuk menolong dia. Dia tidak seperti ayat yang kita baca tadi yang di dalam Matius itu, bahwa 2 orang itu mereka berteriak-teriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Tapi orang ini hanya diam. Tetapi Yesus datang melihat ada sesuatu, ada perkara yang dia harus selesaikan dari orang ini. Yesus melihat dan Yesus langsung datang, langsung mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Yesus dikatakan dalam ayat yang ke-6, dia meludah ke tanah, mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah lalu mengoleskan ke matanya. Kalau kita melihat ayat yang ke-7, dan berkata sesudah dia mengoleskan tanah ke matanya tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu dan ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Mata yang tadinya merem sudah kembali dengan melek. Manusia ketika melihat sesuatu, seringkali kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita melihat ada anak yang lahir sumbing misalnya, kita pasti berpikir, wah dulu itu ibunya makan apa gitu. Kita selalu berpikir hal-hal yang mengada-ada ya. Sebenarnya itu tidak ada. Sebenarnya itu tidak seperti itu. Bukan karena makan apa lalu anaknya lahir sumbing, bukan karena makan apa lalu anaknya lahir buta. Sebenarnya hal-hal seperti itu pikiran-pikiran yang sering kali kita pikirkan itu. Misalnya kita berpikir, wah itu mungkin gara-gara emaknya nggak minum susu kacang tuh anaknya lahir hitam. Bukan, sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya kalau kita berpikir seperti itu, kita sudah sedang tidak mempercayai kuasa Tuhan. Kita sedang tidak mempercayai kekuasaan daripada Tuhan, karena kita mengada-ada sendiri. Karena sebenarnya orang atau manusia itu Tuhanlah yang membentuk, Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan menciptakan itu sempurna. Kalau mungkin ada orang yang lahir dengan keadaan buta, pasti Tuhan punya sesuatu, Tuhan punya rencana yang ingin dia kerjakan untuk orang itu. Seringkali kita melihat orang, wah ini orang buta. Sebenarnya buta yang dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah buta rohani, bukan buta secara fisik. Dia memang secara fisik dia merem, tetapi lihatlah, ternyata ini orang rohaninya imannya besar, sehingga dia mampu menggerakkan hati Yesus,
tanpa dia berseru, tanpa dia melakukan sesuatu, meraung-raung atau memberikan tanda kepada Yesus. Dia memang secara fisik dia merem, tetapi lihatlah imannya luar biasa. Dia punya keyakinan, dia punya iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Mungkin secara manusia mungkin dia minder. Pada zaman dahulu orang-orang yang terlahir cacat atau apa itu memang selalu diasingkan, tidak orang lain tidak mau mendekat ya, selalu diasingkan. Gimana sih dibedakan gitu, seperti kalau kita sekarang orang kusta ya, kita nggak mau mendekat. Nah, pada zaman dulu orang buta pun mereka asingkan gitu, nggak ada orang yang mau mendekat, nggak mau berkawan, hanya dia sendiri. Dan dalam kesendiriannya itu, orang buta ini memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan, memiliki keyakinan iman yang besar kepada Tuhan, bahwa suatu saat dia akan mampu melihat, suatu saat Tuhan akan menyatakan rencananya dalam kehidupannya, suatu saat Tuhan akan bekerja dalam hidupnya, Tuhan akan membuat dia menjadi seperti orang lain. Memang kita seringkali mengkait-kaitkan satu penyakit, satu masalah itu dengan dosa. Seperti yang katakan saya tadi, mungkin kurang berdoa, kurang ibadah, kurang berkorban dan sebagainya. Pikiran kita selalu berputar-putar di situ. Jarang sekali kita memiliki pandangan yang luas. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk berpikir bijaksana. Tuhan Yesus bilang, bukan salah dia dan juga bukan salah orang tuanya, tetapi ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan. Amin. Ada rencana Tuhan. Yesus katakan ada pekerjaan Allah yang Allah akan nyatakan dalam kehidupannya. Bagaimana caranya? Kenapa Yesus katakan demikian? Nah, kalau orang yang tadinya merem lalu tiba-tiba melek, bukankah itu satu keajaiban? Bukankah itu satu mujizat? Lalu apa? Lalu dia bersaksi, oh saya sih disembuhkan, saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Nah, itu yang menjadi rencana Allah bagi orang ini, bahwa ia suatu saat akan memuliakan nama Tuhan, akan membicarakan Tuhan, bahwa Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupannya, bahwa Tuhan sudah bekerja dalam kehidupannya. Tuhan membuka matanya yang tadinya merem jadi melek. Luar biasa. Kebutaan secara rohani yang dimiliki oleh orang buta ini sebenarnya, kalau kita melihat ya, pada waktu itu pun langsung ya kita membaca dalam ayat yang ke-8. Saya akan bacakan demikian. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Nah, ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Nah, pada waktu dia sudah melek, orang-orang sekitarnya mulai menaruh perhatian kepada dia. Yang tadinya tidak dipandang, tidak ada yang memperhatikan, begitu dia mulai melek, tetangga-tetangganya pada positif. Ini kan yang kemarin di situ, ini kan yang kemarin buta. Bahkan satu orang lagi bilang, bukan, cuma orangnya sama aja, mukanya aja yang sama, dia bukan. Secara logika memang seperti itu. Secara
orang yang merem tiba-tiba melek, amin? Ya, tetapi apa yang terjadi? Orang ini sendiri bilang, benar, akulah itu. Nah, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Lalu, pastilah setelah dia bilang, benar itu aku, lalu pasti orang lain bertanya pada, oh iya, siapa yang bikin mata kamu melek? Benar? Pasti orang bertanya, siapa yang bikin kamu melek tiba-tiba? Oh, itu Tuhan Yesus yang bikin saya melek. Amin. Ya, disitulah pekerjaan Tuhan dinyatakan. Disitulah pekerjaan karya Tuhan diberitakan, bahwa Tuhan membuka mata yang tertutup, mata yang buta Dia buat menjadi melihat. Ada hal lain juga yang dilakukan oleh orang buta ini, bahwa dia bukan hanya begitu saja beriman, tetapi dia juga taat. Ketika dikatakan oleh Yesus, pergilah, basuhlah dirimu. Basuhnya bukan di sembarang tempat. Tuhan Yesus bilang di kolam Siloam. Pada waktu Tuhan Yesus bilang pergilah ke kolam Siloam, dia masih buta nggak? Masih. Berarti ada usaha yang dia kerjakan. Dengan mata yang buta itu, bagaimana dia mencari kolam Siloam? Ada usaha yang dia lakukan dengan kegigihannya. Tadinya dia beriman, lalu ada tindakan yang dia lakukan. Dia mencari di mana itu kolam Siloam. Dalam keadaan yang masih buta ya, dia mencari di mana itu kolam Siloam berada. Dia taat, dia cari. Mungkin kalau dia membasuh dirinya di sembarang tempat, mungkin juga belum juga melek matanya. Tetapi dia cari sampai ketemu di mana itu kolam Siloam, dan dia membasuh dirinya. Lalu setelah membasuh dirinya, dia kembali dengan mata yang sudah melek. Orang buta ini memiliki iman yang tidak meminta pertolongan pada waktu ada Tuhan, tetapi dia membiarkan imannya bekerja, membiarkan imannya terus, pengharapannya terus, bahwa dia meyakini bahwa Tuhan itu ada, imannya terus bekerja, dan pada saat dia bertemu dengan Yesus sudah memoles matanya dengan tanah itu. Lalu Yesus perintahkan, pergi dan basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dia taat, dia mencari, dia berusaha. Dia tidak malas-malasan, tetapi imannya itu dibarengi dengan tindakan yang luar biasa. Imannya dibarengi dengan tindakan untuk taat. Bagaimana kalau dia hanya beriman saja tanpa dia bertindak? Apakah dia bisa melek? Iman yang dia miliki dibarengi dengan tindakan untuk mencari, untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Buta secara fisik membuat orang ini menjadi sesuatu yang ketika saya membacanya, ayat ini luar biasa. Ayat ini ceritanya spesial ya, karena cerita-cerita yang lain seperti yang kita baca dalam Matius tadi, itu ditulis di Matius, Markus, dan Lukas. Ada 3 Injil yang menulis. Tetapi cerita yang satu ini hanya Yohanes yang mencatat, hanya Yohanes yang menulis. Ini luar biasa. Setiap firman, setiap cerita dalam Alkitab ternyata punya rencana yang baik. Apa itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan mau supaya kita ini yang melek secara jasmani. Biarlah kita
beriman, melek secara rohani. Kalau kita membaca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, itulah rencana Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan membuat orang ini buta bukan untuk mencelakakan dia, tetapi untuk membuat dia mempermuliakan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak dalam kehidupan kita, ada banyak masalah, ada banyak sakit penyakit yang kita alami akhir-akhir ini. Kita patut bangga kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Amin. Kalau hari-hari ini kalau kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami masalah-masalah, percayalah bahwa Tuhan sedang membuka mata rohani kita lebih lagi. Bukan saya bilang saudara enggak terbuka mata rohaninya, tapi Tuhan sedang mempertajam mata rohani kita untuk melihat apa sih maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Pastinya Tuhan punya rencana, pastinya Tuhan punya sesuatu yang ingin Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita imani. Saya juga mengalami banyak hal Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mulai belajar mengimani. Saya belajar, ketika saya mendapatkan ayat ini, saya semakin dikuatkan bahwa Tuhan itu mempunyai rencana, mempunyai sesuatu yang ingin Dia nyatakan bagi kita. Memang kita tidak pernah tahu, tetapi kita tidak pernah tahu apa itu. Tetapi Tuhan sedang mempertajam iman kita, mempertajam kerohanian kita supaya kita ini jangan mundur, tapi kita terus maju. Karena di dalam setiap apapun yang kita hadapi, masalah, persoalan, tantangan hidup, itu lazim, wajib terjadi. Itu harus terjadi. Kita harus lalui, kita harus lewati. Nggak boleh enggak. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang menuntun kita melaluinya. Kalau dulu saya sering berpikir begini, ya Tuhan, masalah lagi, gitu. Tetapi ketika saya sedang mengalami masalah itu, saya berpikir lagi, kalau saya melihat ke belakang lagi, yang kemarin itu lebih parah dari ini, saya bisa lewati bersama dengan Tuhan ya, bukan saya sendiri ya. Nanti sombong bilang sendiri, enggak. Yang dulu, yang kemarin yang sudah saya lewati itu lebih parah dari ini pun saya bisa sampai di titik ini. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan genggamannya atas hidup kita. Seperti pujian tadi, peganglah tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Itu Tuhan ini pegang tangan kita loh. Tapi satu hal, kita juga harus pegang tangan Tuhan. Jangan sampai Tuhan pegang tangan kita, kita lepaskan tangan kita, yang merosot, kita lepas. Kita juga harus mengikat, memegang Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita teguh, bisa berjalan melalui ini. Di depan ini masih akan banyak batu-batu, akan banyak kerikil-kerikil yang harus kita lalui. Masih banyak. Kita nggak pernah tahu. Jadi kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini boleh menguatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah. Kalau kita mengalami hal-hal baru dalam kehidupan kita, mungkin itu seperti yang saya katakan tadi, sakit penyakit, masalah hidup, masalah ekonomi, itu Tuhan memiliki rencana yang lain. Seperti orang buta yang sudah melek ini, begitu dia melek, orang lain melihat, lah Bapak yang katakan, ya saya bisa
juga begitu. Kemarin kita mengalami masalah lalu kita keluar dari masalah. Nah, pada saat kita keluar dari masalah itu, bukankah kita bersyukur, kita bersaksi, kemarin saya punya masalah ini dan sekarang dan hari ini saya sudah keluar dari masalah itu karena Tuhan yang menolong. Disitulah kesaksian, itulah yang disebut dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan dalam kehidupan orang ini dan juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mengalami pertolongan Tuhan. Dan pada malam hari ini, biarlah setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar ini boleh menjadi sesuatu yang menguatkan iman kita, yang boleh semakin mempertajam mata rohani kita untuk melihat, untuk semakin melihat ke depan, untuk melihat bagaimana kita mengatasi masalah, bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita memandang masalah itu. Biarlah semakin hari kita semakin mengikuti apa yang Tuhan mau, semakin mengikuti cara pandangnya Tuhan. Kalau kita melihat masalah dengan mata jasmani kita akan lemah, kita akan takut, kita akan lari. Tetapi ketika kita melihat masalah dengan cara pandangnya Allah, maka kita akan semakin mampu melaluinya, semakin berani untuk menjalaninya, semakin kokoh, semakin kuat iman kita, semakin percaya mengimani bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan pegangannya atas tangan kita. Dia yang menuntun kita, Dia yang menolong, menopang kita, sehingga kita boleh melalui setiap proses, setiap masalah yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Nanti dengan kasih Kristus, saya mohon Bu Edi pimpin kita dalam doa firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kembali kami dengarkan saat malam hari ini. Ajar kami senantiasa Tuhan tetap melekat dan berpegang teguh pada firman-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, oleh firman-Mu kami dikuatkan, oleh firman-Mu kami dapat menjalani hari-hari kami Bapak. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini Bapak, semoga berkat kasih pertolongan kami terus Engkau memberkati Kristiana yang telah menyampaikan firman-Mu Bapak, sehingga firman-Mu yang diberikan bagi kami menjadi rema yang baru dalam kehidupan kami dan lepas berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Terberkati sama firman Tuhan malam hari ini. Saya ingat satu hal, ini sedikit aja. Waktu itu Ibu Gembala sempat ngomong dalam khotbah di mimbar di Bandaraya tentang masalah. Kata Bu Gembala, ini buat lucu-lucuan ya, tapi iman. Kata Ibu Gembala, selama manusia masih hidup, kita tidak akan lepas dari masalah. Lepas dari masalah kalau sudah meninggal. Saya ngomong sama Bapak Gembala, Om, orang meninggal aja masih punya masalah. Begitu udah enak-enak baik, kuburannya dibongkar, dipindahin. Saya mau kesaksian sedikit boleh ya, masih setengah jam lagi. Kemarin saya dapat, entah kenapa saya lagi buka Facebook. Kan kalau Facebook itu ada video-video ya. Saya ada ketemu satu film, dan ini buat saya menarik. Menarik karena ini menantang iman. Tapi saya juga saranin buat orang-orang yang lemah iman ya, buat nonton film itu karena pasti jadi ateis. Terus saya lihat setupnya ini bintang filmnya kayak bintang film kelas 2 atau kelas 3 gitu. Dan itu setup filmnya itu cuma di dalam satu ruangan.
Jadi selama 2 jam itu saya nontonnya nggak ngobrol. Story-nya mulai menarik karena ini ada berhubungan dengan kekristenan. Ceritanya kurang lebih gini. Dia tuh laki-laki yang berhenti bertumbuh setelah usia dia mencapai 35 tahun. Jadi dia sudah hidup selama 140 abad dari zaman batu sampai zaman modern. Punya 12 gelar kedokteran, gak pernah menua. Dalam satu X-nya dia bilang, karena kan ketemunya teman-teman yang profesor semua kan. Salah satu profesornya itu adalah orang Kristen wanita, seorang Kristen wanita, dan dia benar-benar ngotot bahwa iman gue sedemikian kuat. Terus dia bilang, dia mulai berdialog, terus dia bilang, kamu mau saya tunjukkan the New Testament in 100 words, all what version do you want? Gitu. Kamu mau saya jelasin tentang perjanjian baru dalam 100 kata, atau kamu mau saya jelasin dari versi yang mana? Gitu. Jadi dia bilang Yesus Kristus itu adalah dia dulu. Ini baca filmnya, tapi pesannya ada. Artinya gini, yang saya sampaikan seperti yang hamba-hamba Tuhan sampaikan. Iman tumbuh dari pendengaran bukan firman Tuhan. Tetaplah bersekutu di dalam Tuhan. Jaga hubungan pribadi kita sama Tuhan, dan jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Puji Tuhan. Rogoh kantong Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam persembahan. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami mengembalikan berkat-berkat Tuhan pada malam hari ini. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kami terlebih dahulu, berkati kami dengan memberikan persembahan yang akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan ini. Berkati kami, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati dengan berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada doa malam di tempat ini jam 7 ya. Mari kita perbanyak waktu-waktu kita untuk datang ya kepada Tuhan, supaya seperti firman Tuhan tadi kita semakin kuat ya. Kita semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdiri, kita
segala sesuatu boleh terjadi atas hidup kami, tetapi kami selalu percaya tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang akan tetap menopang, tangan Tuhan yang akan menolong dan memberikan kemenangan kepada kami. Berkati rumah tangga keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati kami sebagai orang tua, berkati kami sebagai anak di dalam rumah tangga. Kiranya kehadiran kami selalu membawa sesuatu yang baru, dan kami percaya ada satu pekerjaan Allah yang akan dinyatakan secara pribadi di dalam seluruh kehidupan kami, sesuai dengan pernyataan-pernyataan firman yang sudah kami dengar. Itu sebabnya turunkanlah berkat dan kemurahan-Mu kepada setiap kami, dan kami bawa hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu, Kau memberkati mereka yang sakit, Tuhan pulihkan mereka dengan sempurna. Mereka yang sedang mengalami masalah, Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan sehingga mereka dapat menanggungnya. Berkati seluruh kami sekalian yang hadir pada malam hari ini. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Hentar kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.